saya belum pernah melihat pelajarnya itu melakukan tawuran. Jadi saya belum pernah melihat pelajarnya itu, siswanya itu melakukan tawuran dengan sekolah lain atau tawuran sesama sekolah. Jadi saya belum pernah melihatnya itu dan belum pernah juga mendengarnya. Jadi kalau di Indonesia itu sering sekali ya, apalagi di kota-kota besar di Indonesia itu sangat sering terjadi tawuran antar pelajar lah, tawuran antar sekolah. Jujur saja saya bilang orang Malaysia ini pola pikirnya memang sedikit lebih baik lah, memang satu tingkat lebih lebih baik maju ya. dibandingkan pola pikir orang-orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali bersama aku Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita sehat, semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dan kita mencari nafkah sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Dan hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk mereaksi lagi guys. Video yang akan aku reaksi adalah video yang bertajuk suasana dan kebiasaan orang Malaysia yang membuat saya takjub. Lagi-lagi pengakuan orang Indonesia tentang keberadaan atau bertempat tinggal di Malaysia guys ya. Dia sangat terkejut ya dengan suasana kebiasaan orang-orang Malaysia. Baik, video ini diupload oleh Mantan Sales. Silahkan kalian berkunjung juga ke channel tersebut Mantan Sales dan aktifkan notifikasi bell juga, bisa support dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell sebagai wujud apresiasi kita dan dukungan kita terhadap Mantan Sales yang telah mengupload video ini. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, langsung saja kita mereaksi dalam hitungan mundur 3, 2, 1, live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi kebetulan pada hari ini saya lagi cuti kerja ya. Jadi saya sempatkan untuk membuat video. Jadi saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya selama tinggal di Malaysia ini. Jadi selama beberapa tahun saya di Malaysia ini ada pengalaman yang menarik ya, menurut saya hal yang menakjubkan lah dari negara Malaysia ini. Jadi kalau kita lihat di jalanan ya, Malaysia ini sangat jarang kita melihat ada orang kebut-kebutan. Anak-anak muda itu melakukan balap-balap liar itu sangat jarang. Berbanding terbalik kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu sering sekali kita melihat pemuda-pemudanya itu, anak-anak mudanya itu melakukan balap-balap liar di jalanan sehingga membahayakan pengguna jalan yang lain tentunya. Kemudian hal berikutnya yang membuat saya kagum juga ya, mungkin simpati lah dengan negara Malaysia ini. Jadi di Malaysia ini kalau pelajarnya itu, saya belum pernah melihat pelajarnya itu melakukan tawuran. Jadi saya belum pernah melihat pelajarnya itu, siswanya itu melakukan tawuran dengan sekolah lain atau tawuran sesama sekolah. Jadi saya belum pernah melihatnya itu dan belum pernah juga mendengarnya. Jadi kalau di Indonesia itu sering sekali ya, apalagi di kota-kota besar di Indonesia itu sangat sering terjadi tawuran antar pelajar lah, tawuran antar sekolah. Jadi memang betul. Indonesia ini sedikit ekstrim lah kalau bisa kita bilang ya. Iya, jadi kalau di Malaysia ini memang saya belum pernah melihat pelajarnya itu, siswanya itu, mahasiswanya pun melakukan tawuran ataupun keributan. Jadi lebih santun lah. Jadi memang jujur saja saya bilang orang Malaysia ini pola pikirnya memang sedikit lebih baik lah, memang satu tingkat lebih baik dibandingkan pola pikir orang-orang Indonesia. Jadi tidak selamanya ya di channel saya ini, di video saya ini menjelaskan ataupun memberikan informasi tentang hal-hal yang buruk saja tentang Malaysia ini, tapi ada juga sisi baik dari negara Malaysia ini yang patut kita contoh, terutama oleh warga Indonesia. Jadi ada juga sisi-sisi baik dari Malaysia ini yang patut kita contoh. Jadi tidak selamanya Malaysia itu jelek. Jadi jangan kalian kira saya di video saya ini saya sering memberikan informasi negatif tentang Malaysia itu. Tidak selamanya Malaysia itu jelek. Jadi saya ini bicara apa adanya ya. Jadi apa yang saya lihat bagus akan saya informasikan ke teman-teman semua. Dan apa yang saya lihat tidak bagus, yang saya lihat jelek juga akan saya informasikan. Jadi saya
ya bicara apa adanya lah tentang pengalaman saya, tentang apa yang saya lihat. Jadi saya tidak, orangnya tidak munafik ya, jadi saya tidak, apa yang saya lihat jelek saya tidak mau menutupinya. Jadi saya tidak mau hanya mengekspos sesuatu yang baik saja, tapi yang jelek itu pun akan saya informasikan ke kalian. Karena dari yang jelek itulah kita dapat belajar ya, dapat berubahlah untuk kedepannya menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi jangan, khususnya buat netizen Malaysia aja, jadi jangan kalian mengira saya itu hanya ingin menjelek-jelekkan negara Malaysia saja. Jadi kalau apa yang saya lihat itu bagus, pasti akan saya buat videonya, pasti saya akan informasikan juga ke teman-teman semua, khususnya teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, jadi apalagi ya yang menarik ya? Sebenarnya cukup banyak yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini ya, itu sungainya itu bersih ya. Jadi saya pernah melihat sungai di daerah Malaysia ini, di salah satu daerah saya lihat memang sungainya itu bersih, tidak ada sampah. Sedangkan kalau di Indonesia kita lihat sendiri ya, sungai itu dijadikan bak sampah. Dan yang menarik dari Malaysia ini, kebanyakan seperti itu. Di negara Malaysia ini sangat banyak kita jumpai tong sampah ya, bak sampah. Jadi tahu kalian kan bak sampah itu. Jadi sangat banyak kita jumpai. Apalagi kalau di perumahan-perumahan. Jadi kalau di perumahan itu biasanya satu rumah itu di depannya itu ada satu bak sampah. Jadi satu rumah itu disediakan satu bak sampah. Jadi sangat banyak ya bak sampah. Jadi makanya wajar saja jika Malaysia ini negaranya bersih ya, karena tempat-tempat pembuangan sampah itu sangat banyak. Berbeda kalau di Indonesia. Di Indonesia sudah tempat sampah itu sedikit ya, sangat jarang. Kesadaran masyarakat itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu pun sangat minim ya, sangat kecil. Bahkan sungai pun mereka jadikan tempat sampah. Jadi berbeda kalau di Malaysia ini. Memang kesadaran masyarakatnya jauh lebih besar ya, jauh lebih baik. Jadi mereka itu tidak mau membuang sampah di sungai, mereka itu pun membuang sampah di tempat sampah, di bak sampah. Jadi wajar saja kalau negaranya memang jauh lebih jauh lebih bersih, lebih tertib. Oke, jadi kemudian hal menarik yang saya lihat ya di jalanan ya. Jadi kalau di jalanan itu polisi tidurnya itu di Malaysia ini, dia gundukannya ini tidak terlalu curam ya, dia gundukannya. Sebentar guys, kita pause. Nah guys, aku ingin tahu ya, kalau di Indonesia ini namanya polisi tidur, kalau di Malaysia apa guys? Apakah sama polisi tidur? Silahkan kalian komen aja ya guys ya. Sedikit lah, jadi tidak membahayakan pengendara dan juga tidak merusak kendaraan kita. Jadi berbeda kalau polisi tidur yang ada di Indonesia. Jadi kalau polisi tidur di Indonesia itu polisi tidurnya tinggi kali, jadi bisa membahayakan pengendara juga, pengguna jalan. Dan apabila kita tidak pelan di polisi tidur tersebut, tidak pelan-pelan kali lah, jadi bisa saja kendaraan kita pun rusak. Jadi mesin kendaraan kita itu bisa saja sangkut di polisi tidur itu. Jadi kalau polisi tidur di Malaysia ini saya lihat dia gundukannya agak lebar sedikit. Jadi kalau kita lewat pun tidak merusak kendaraan dan juga tidak membahayakan kita sebagai pengguna jalan. Jadi saya perhatikan itu ya untuk polisi tidur. Jadi hal-hal yang terkecil seperti itu pun di Malaysia ini memang masih lebih baik lah dibandingkan di Indonesia. Jadi itulah beberapa pengalaman yang saya lihat selama saya di Malaysia ini. Dan ada juga hal yang membuat saya sedikit bingung ya. Jadi di Malaysia ini sepertinya sangat sulit ya untuk kita menjumpai orang yang berjualan rokok. Jadi di kedai-kedai itu tidak semua kedai bahkan yang menjual rokok ya. Dan rokok itu pun kalau kita di Malaysia ini terkadang mau juga dia habis ya, dia kehabisan stok, jadi tidak ada. Jadi kalau kita pesan rokok ini misalnya ya, rokok di blend, jadi bisa habis di kedai di Malaysia ini. Jadi kayaknya memang untuk peredaran rokok di Malaysia ini sangat dibatasi. Sedangkan kalau di Indonesia itu peredaran rokok itu sangat bebas ya. Jadi kita tidak kehabisan rokok lah kalau kita ingin merokok. Bagi yang perokok ya. Jadi rokok itu selalu ada aja stoknya. Kalau di Malaysia ini memang ada kedai yang menjual rokok, tapi terkadang kedai itu bisa kehabisan stok juga. Dan ada juga kedai yang memang sama sekali tidak menjual rokok. Jadi rokok ini sepertinya memang ini ya, untuk distribusinya memang sangat
dibatasi lah seperti itu di Malaysia ini. Dibatasi di Makanya Malaysia. orang Malaysia ini banyak yang menggunakan rokok elektrik ya, seperti vape itu vape. Jadi rokok elektrik vape, itu. iya. Jadi di Malaysia, orang Malaysia khususnya anak-anak mudanya banyak menggunakan rokok elektrik tersebut, rokok vape, vote ya, vote namanya vape atau vote, seperti itulah. Di Malaysia ini juga sangat jarang ya kedai-kedai. Jadi kedai-kedai jualan itu kedai-kedai runcit ya, kedai-kedai eceran ataupun grosir sangat jarang. Jadi saya selama berkeliling di Malaysia ini, saya lihat untuk kedai-kedai itu sangat jarang ya, apalagi kedai-kedai yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi di Malaysia ini memang sangat dilarang orang berjualan itu di pinggir jalan. Sebenarnya sama sih seperti di Indonesia. Di Indonesia pun itu dilarang ya, berjualan di tepi jalan, karena itu merusak tatanan kota. Selain itu juga berbahaya ya. Tapi memang orang Indonesia sedikit mungkin lebih bandel lah ya. Jadi tetap saja banyak orang yang berjualan di pinggir jalan kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ini pun ada memang orang yang berjualan di pinggir jalan, tapi tidak banyak. Dan itu sebenarnya dilarang sekali di Malaysia ini. Dan untuk kedai-kedai rokok ini yang jual-jual rokok, jual-jual eceran lah ya, kedai-kedai kelontong itu di Malaysia ini sangat jarang. Jadi sangat jarang sekali ada kedai di Malaysia ini. Sedangkan kalau di Indonesia kan setiap 50 meter itu ada aja kedai yang menjual bahan-bahan pangan, bahan-bahan kelontong, jual bahan-bahan eceran ya. Jadi kalau di Indonesia itu sudah terlalu banyak lah kedai-kedai. Jadi kita tidak sulit lah untuk menjumpai kedai-kedai kalau di Indonesia. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit informasi, sedikit cerita dari saya. Sebenarnya ada banyak sekali ya hal-hal menarik, hal-hal menakjubkan yang ada di Malaysia ini. Oh ya, ini salah satunya nih. Kalau kalian nongkrong ya di Malaysia ini, nongkrong di cafe ya, di food court lah. Kalau di Malaysia ini itu dibilang food court, tempat tongkrongan anak-anak muda. Kalian akan sering mendengar musik-musik yang diputar itu musik-musik dari Indonesia. Jadi saya pernah nongkrong di salah satu food court ya, yang ada di Malaysia ini ya, tempat tongkrongan anak muda lah, tempat hangout. Jadi mereka itu memutar musik-musik dari negara Indonesia. Jadi musik-musik dari Indonesia seperti musik Peter Pan ataupun band-band lain yang ada di Indonesia. Jadi saya merasa saya nongkrong itu di Indonesia. Jadi saya merasa saya sedang nongkrong, sedang santai, sedang duduk-duduk di negara saya, di Indonesia. Padahal saya berada di Malaysia. Jadi orang Malaysia ini banyak juga ya yang memutar musik-musik dari Indonesia, band-band dari Indonesia. Apalagi Peter Pan ya. Jadi Peter Pan itu sudah dikenal cukup luas ya di negara Malaysia. Kalau yang sekarang itu namanya Noah ya, grup band Noah, dulu Peter Pan. Oke, jadi mungkin itu aja informasi yang ingin saya berikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian ya, buat netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia tentunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditambahkan, yang ingin disampaikan, silahkan tambahkan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guys, aku kali ini baru saja mereaksi ya suasana dan kebiasaan orang Malaysia yang membuat aku takjub ya guys ya. Dan video dari mantan sales ini mungkin orang Indonesia yang sudah bertempat tinggal di Malaysia dan kerjaannya keliling-keliling Malaysia guys ya, sehingga dia sangat mengetahui bagaimana suasana yang ada di Malaysia. Dan ini juga culture shocknya ya guys ya, dia sangat jarang ya melihat ada anak muda kebut-kebutan di jalan yang ada di Malaysia guys ya, karena memang di sana di Malaysia tuh sangat taat sekali dengan peraturan ya guys ya, tidak boleh kebut-kebutan di jalan ya guys ya, beda dengan di Indonesia. Maaf ini ya, ini bukan kita membanding-bandingkan, namun ini bisa dapat menjadi contoh yang baik ya guys ya. Kalau yang baik-baik bisa kita ambil, yang buruk-buruk kita tinggalkan saja ya guys ya. Di Indonesia itu sangat banyak sekali kita jumpai anak-anak muda yang berbalap-balapan ya, kebut-kebutan di jalan guys ya. Bahkan bukan hanya 1-2 sepeda motor, bahkan sampai 10 sepeda motor sekaligus ya saling kebut-kebutan di tengah jalan ya. Itu sangat membahayakan siapa saja guys ya, membahayakan pengguna jalan, membahayakan pejalan kaki yang ada di sekitar, juga membahayakan diri sendiri guys ya. Kalau ngebut-ngebut di jalan itu memang sangat-sangat dilarang di Malaysia ya guys ya. Dan belum pernah ya guys ya, dia juga belum pernah melihat ada tawuran di Malaysia guys ya. Selama ia di Malaysia itu belum pernah melihat ada tawuran
antar pelajar ya seperti itu. Karena pastinya pelajar yang ada di Malaysia itu lebih mengutamakan ini guys ya, pelajaran dan ilmu pengetahuan ya. Kalau di Indonesia memang sangat berbeda sekali guys ya. Ada sering sekali terjadi tawuran-tawuran ya guys ya. Setiap seminggu sekali itu biasanya kita sering mendengarkan ada berita-berita tentang tawuran-tawuran yang terjadi di berbagai daerah ya guys ya. Bahkan yang lebih membahayakan lagi itu, bahkan banyak juga dari pelajar itu menjadi geng motor yang berbahaya guys ya. Itu sangat-sangat ditakuti sekali guys ya. Dan memang ya diakuinya guys ya, Indonesia memang lebih sedikit ekstrim dari negara Malaysia ya guys ya. Ini ya katakan apa adanya ya, dia bukan memuji, dia bukan meninggi-ninggikan negara lain, tapi ia melihat situasi yang ada di Malaysia apa adanya ia katakan ya guys ya, seperti itu. Dan hal lainnya lagi adalah sungai yang ada di Malaysia ya guys ya. Sungai itu sangat bersih ya, dan mengalir, airnya sangat jernih sekali guys ya. Aku juga udah pernah ngereaksi hal-hal seperti itu guys ya, tentang sungai di Malaysia memang sangat-sangat jernih sekali guys. Dan itu lagi-lagi berbanding terbalik ya dengan Indonesia yang banyak sekali ya kesadaran masyarakatnya untuk membuang sampah di mana-mana, termasuk itu di sungai ya guys ya. Sudah tong sampahnya sedikit ya, kesadaran masyarakatnya untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangat-sangat minim sekali ya. Betul sekali adik apa ini dikatakan oleh abang mantan sales ini guys ya. Dan polisi tidur ya guys ya, ini aku nggak tahu nama di Malaysianya apa, polisi tidur. Kalau di Indonesia itu nama yang ada kayak tanggul di tengah jalan itu untuk memperlambat sepeda motor atau kereta bisa berjalan itu guys ya. Itu namanya polisi tidur ya. Di Malaysia aku nggak tahu itu namanya apa ya guys ya. Silahkan kalian komen aja. Dan memang kayaknya guys ya, produksi di rokok ya, produksi rokok di Malaysia itu memang sangat dibatasi sepertinya guys ya, karena terkadang stok rokok di Malaysia itu sering habis ya, sehingga Malaysia itu menjadi negara yang bersih dan juga sehat ya, seperti itu. Baiklah, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada anda yang telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada kalian yang telah subscribe. Bagi kalian yang belum, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.